Halo, selamat siang. Saya Angelica. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil dari review jurnal kami. Dengan anggota kelompok Yebrina Givantia Zulma, Gilbert Pananian Golok Saribu, Adrian Prawira. Jurnal yang kami gunakan yaitu evaluasi performa algoritma classification decision tree, ID3, C4.5 dan chart pada dataset remisi pasien diabetes. Data terbitkan tahun 2016. Hal yang akan direview di sini yaitu tujuan artikel jurnal, dataset penelitian, proses yang dilakukan, landasan teori dan metode penelitian jurnal, hasil penelitian, saran penelitian, dan rencana. Tujuan dari artikel jurnal ini yang pertama. Di sini artikel ini terlihat di judul, di mana penulis hanya melakukan perhitungan performa dan nilai akurasi yang terbaik dari 3 algoritma klasifikasi yang digunakan, yaitu ID3, C4.5, dan chart dengan menggunakan dataset pasien diabetes. Yang kedua ada dataset penelitian. Dataset dari uji performa algoritma decision tree menggunakan dataset remisi pasien diabetes didapatkan dari UCI Machine Learning, dan biasanya itu digunakan untuk penelitian data mining. Dataset penelitian ini datanya bersifat real, dikumpulkan dari berbagai institusi, dan dari hasil preprocessing mendapatkan 55 atribut seperti yang ditampilkan pada layar presentasi ini. Lalu yang ketiga ada praproses yang dilakukan. Mengapa diperlukan tahap preprocessing? Dikarenakan dataset yang didapat dari UCI Machine Learning ini masih berisi noise atau missing value. Untuk hal ini, proses yang dilakukan yaitu ada fitur selection atau reduction. Proses ini bertujuan untuk memilih fitur yang berpengaruh dan mengesampingkan fitur yang tidak berpengaruh pada proses selanjutnya. Dari dataset pasien diabetes yang kami gunakan ini, dihapus atribut payer code dan patient code karena tidak berhubungan dengan penyakit diabetes. Dengan dilakukannya proses ini akan mengurangi waktu kompleksitas dan meningkatkan akurasi model. Lalu ada identifikasi missing value. Identifikasi ini dilakukan untuk mengisi missing value data record pada tiap atribut. Hasil dari identifikasi missing value ini didapat ada 4 atribut yang memiliki missing value. Pada atribut race sebanyak 2%, diagnosis 3 sebanyak 1%, medical specialty sebanyak 17%, dan weight sebanyak 97%. Karena hasil fitur weight terlalu besar, maka kemungkinan akan sulit mengganti data-data missing value ini dengan teknik statistik yang ada. Maka dari itu, atribut weight menjadi kandidat atribut yang dihapus. Lalu ada identifikasi duplikasi data. Dataset ini diidentifikasi untuk menghindari terjadinya redundansi atau inkonsisten data pada tiap atribut. Hasil yang diberikan setelah analisis tidak ada data ganda atau data yang sama pada dataset dan dapat dilanjutkan. Lalu ada transformasi data atau value. Value akan diubah pada atribut diagnosis 1, diagnosis 2, dan diagnosis 3. Disesuaikan dengan ketentuan standar klasifikasi statistik penyakit internasional, yaitu kode IS, International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem 9. Dari hasil semua preproses yang dilakukan, didapat 47 atribut dengan 49.735 record. Lalu yang keempat adalah landasan teori dan metode penelitian jurnal. Di sini dipilih klasifikasi dengan teknik decision tree karena metode penelitian jurnal ini menilai decision tree adalah teknik yang paling kuat serta sangat detail karena di setiap cabangnya memiliki nilai atribut dan kelas dari setiap node atau cabang. Penulis melakukan pekecilan sudut pandang dengan memilih 3 algoritma,
dalam decision tree, yaitu ID3, C4.5, chart. ID3. ID3 ini mencari semua kemungkinan secara menyeluruh melalui pohon keputusan. Di sini menggunakan information gain dengan rumus sebagai berikut. Gain dalam kurung A sama dengan I dalam kurung S1, S2, S3 sampai S yang selanjutnya dikurang E dalam kurung A. S1, S2, S3 sampai S selanjutnya ini merupakan split info. Didapat dari rumus I sama dengan I S1, S2, S3 sampai S selanjutnya sama dengan sigma P log 2 dalam kurung P. PI. M itu didapat dari jumlah atribut label kelas yang berbeda yang diidentifikasi pada kelas yang berbeda. SI ini melambangkan banyak sampel. Lalu PI ini adalah peluang suatu sampel yang masuk ke kelas CI dan diestimasi menggunakan SI. Lalu yang kedua ada C4.5 atau C4.5. Menggunakan gain ratio. Gain ini mengurangi atribut yang bisa memiliki cabang yang banyak. Ciri-cirinya, bila data menyebar, maka gain ratio akan bernilai besar. Jika data berada dalam satu cabang, maka gain ratio bernilai kecil. Rumusnya ini gain ratio sama dengan gain dibagi split info, di mana M merupakan banyaknya split, lalu split ini digunakan untuk split yang bernilai gain ratio terbesar. Lalu ada chart. Algoritma chart ini digunakan untuk splitting optimal point dengan Gini index. Semakin besar nilai Gini index, semakin kecil ukuran kesamaannya. Begitu juga sebaliknya. Rumus Gini index di mana T merupakan data dengan M class adalah Gini dalam kurung T sama dengan 1 kurang sigma I sama dengan I sampai M PI pangkat 2. Nah, bila suatu data A dipisah menjadi dua subset D1 dan D2, maka rumusnya adalah Gini A dalam kurung D sama dengan D1 bagi D, Gini D dalam kurung D1 tambah D2 bagi D, Gini D dalam kurung D2. Terdapat dua jenis pemisah berdasarkan jumlah H yang keluar, yaitu binary split yang menghasilkan dua buah H keluar. Dan jika dua atau lebih H yang keluar, maka disebut dengan multi-way split. Lalu yang kelima adalah hasil penelitian. Pada tahap ini, data yang telah dievaluasi kemudian dilakukan pendekatan performa dengan cara dihitung berdasarkan dua parameter, yaitu akurasi dan execution time. Akurasi. Dalam penggunaan hasil perhitungan yang digunakan adalah persentase dari pengujian hasil klasifikasi yang dilakukan secara tepat pada record data dengan rumus sebagai berikut. Akurasi sama dengan TP plus TN bagi P. TP ini true positif. TN ini true negatif dibagi P. P itu jumlah data record yang dievaluasi. Lalu ada execution time. Output yang dihasilkan dari perhitungan ini yaitu untuk mengukur efisiensi performa dari suatu model algoritma klasifikasi. Variabel pengukuran yang diambil yaitu kecepatan model algoritma klasifikasi pada setiap perhitungan yang dilakukan untuk evaluasi dataset. Nah, berikut adalah tabel hasil dari dataset dengan akurasi dan execution time-nya. Didapatkan yaitu dengan model algoritma ID3, didapatkan akurasi 47,82%,
dengan execution time itunya 9 detik. Lalu C4.5 itu didapatkan akurasinya itu 54,13% dengan execution time itu 4 detik. Lalu ada model algoritma chart didapatkan akurasi 47,84% dengan execution time-nya itu 6 detik. Nah, yang keenam ada saran penelitian. Dalam pengamatan yang kami lakukan, penelitian ini tidak mengeksplorasi model algoritma secara statistik dan sekuensial, melainkan hanya melakukan perhitungan tingkat performa dari masing-masing model algoritma classification decision tree. Harapan kami pada penelitian berikutnya, pengujian dapat dilakukan dengan pendekatan statistikal atau sekuensial. Lalu yang ketujuh, ada rencana. Kami berencana untuk mengubah beberapa bagian dari semuanya ini, yaitu dengan cara mengubah metode imputasi missing value dengan min-max dan menggunakan teknik data mining Naive Bayes. Karena berdasarkan beberapa jurnal yang telah kami baca, Naive Bayes memiliki performa yang lebih baik dari decision tree. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.